Welcome to channel Kelompok 11 Perencanaan dan Inovasi Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Halo guys, pada kesempatan kali ini kelompok 11 akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran dengan materi KD 3.3 dan 4.3 IPS SMP atau MTS kelas 9. Adapun anggota dari kelompok 11 diantaranya 1. Sinta Novitasari, 2. Triwinarsi, dan yang terakhir adalah Amir Mahmud. Dan ini adalah profil dari anggota kelompok 11. Adapun poin yang akan dibahas diantaranya A. Perdagangan internasional, B. Mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, C. Memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa, D. Pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, dan yang terakhir adalah pasar bebas. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Yang kedua, kita akan membahas mengenai faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional, di antaranya yaitu A. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara, B. Perbedaan tingkat kualitas sumber daya alam, C. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi, D. Perbedaan budaya suatu bangsa, dan yang terakhir yaitu perbedaan yang mempengaruhi perdagangan. Dan yang ketiga, kita akan membahas mengenai manfaat dan hambatan perdagangan internasional. A. Manfaat perdagangan internasional yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan negara, mendorong kegiatan produksi, dan mendorong kemajuan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang B. Hambatan perdagangan internasional. Di antaranya yaitu harga barang luar negeri lebih murah dibandingkan dalam negeri, bea masuk yang tinggi, adanya proteksi, adanya kuota, adanya peraturan, adanya kebijakan dumping, adanya pertentangan politik, dan juga peperangan. B. Mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di antaranya yaitu 1. Konsep ekonomi kreatif merupakan kemampuan memanfaatkan peluang yang ada dengan melalui peranan wirausaha untuk membuka peluang usaha baru sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Ruang lingkup ekonomi kreatif meliputi 1. Periklanan, 2. Arsitektur, 3. Pasar barang seni, 4. Kerajinan, 5. Desain, 6. Fashion, 7. Musik, 8.
penerbitan dan pencetakan. Dan yang kesembilan yaitu televisi dan radio. Upaya meningkatkan ekonomi kreatif antara lain: 1. Pengembangan database. 2. Peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan. 3. Pekan Produk Kreatif Indonesia. 4. Wahana kreatif. 5. Peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran. Dan yang keenam yaitu fasilitas kegiatan. Memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa, yang dimana keunggulan ada dua, yaitu keunggulan kooperatif dan keunggulan mutlak. Keunggulan kooperatif ialah suatu negara mampu menghasilkan barang dan jasa lebih banyak dengan biaya murah daripada negara lain. Keunggulan mutlak ialah keuntungan yang diperoleh oleh dua negara tersebut akan mengimpor barang-barang lain dengan harga murah daripada memproduksi sendiri. Berdasarkan penjelasan tentang komparatif dan keunggulan mutlak, maka Indonesia tentu memiliki penduduk unggulan komoditas ekspor yang dapat dijadikan sumber penerimaan devisa bagi negara. Indonesia dengan kekayaan yang melimpah, sehingga sebagai pemasok komoditi dunia. Materi selanjutnya adalah pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya adalah pusat-pusat keunggulan ekonomi. Contohnya yang pertama adalah PT Freeport Indonesia, yang kedua perusahaan tambang minyak negara, yang ketiga ada Batik Indonesia. Selanjutnya yaitu pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Yang pertama ada migrasi penduduk, yang kedua ada transportasi, yang ketiga lembaga sosial ekonomi, yang keempat pendidikan, dan kelima pekerjaan. Selanjutnya adalah pasar bebas. Pasar bebas atau dikenal juga dengan perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor. Macam-macam organisasi ekonomi dalam rangka perdagangan bebas. Yang pertama, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Yang kedua, ASEAN Free Trade Area. Yang ketiga, Asia Pacific Economic Cooperation. Yang keempat, Uni Eropa. Yang kelima, World Trade Organization.